Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. Perkenalkan, kami anggota kelompok dan selanjutnya akan dijelaskan. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia telah menghadapi banyak tantangan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk pemberontakan dan ancaman teror. Salah satu periode penting adalah masa revolusi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Di mana NKRI berbentuk kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Pada masa ini, Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan dasar negara, meski belum dapat dijalankan sepenuhnya karena negara baru saja merdeka. Kondisi saat itu menuntut semua kekuasaan negara difokuskan untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman luar. Hanya presiden, wakil presiden, menteri, dan gubernur yang dibentuk, serta 12 departemen dan 8 provinsi baru. Menurut aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, presiden dan wakil presiden pertama kali dipilih oleh PPKI, sehingga lembaga-lembaga seperti MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA belum dibentuk. Pasal 4, aturan peralihan memberikan kekuasaan besar kepada presiden untuk sementara waktu. Presiden menjalankan tugas eksekutif, legislatif, dan DPA hingga lembaga-lembaga tersebut dapat dibentuk. Selain itu, dalam waktu 6 bulan setelah Perang Asia Timur Raya, Presiden harus mengatur hal-hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Begitu MPR dibentuk. Jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai pasal peralihan UUD 1945. Jadi pasal keempat aturan peralihan UUD 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena negara terpusat kepada presiden. Jadi untuk melawan propaganda Belanda ini, pemerintah RI mengeluarkan 3 buah maklumat. Apa saja? Yang pertama adalah maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa waktunya berakhir, yang seharusnya berlaku selama 6 bulan. Yang kedua, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Maklumat ini merupakan upaya agar dunia barat menilai bahwa Indonesia menganut asas demokrasi. Dan yang terakhir ketiga, yaitu maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Maklumat tersebut menyalahi aturan UUD 1945 yang menetapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Saya akan membahas tanggal 14 November 1945, Indonesia mulai menganut sistem pemerintahan parlementer. Dengan sistem ini, presiden tidak lagi memiliki rangkap jabatan, melainkan hanya sebagai kepala negara saja. Sedangkan kepala pemerintahan sekarang jadi dipegang oleh Perdana Menteri. Menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada DPRD yang kekuasaannya dipegang oleh BPKNIP. Seharusnya perubahan ini membawa hasil yang baik. Akan tetapi, sistem pemerintahan menjadi tidak stabil. Kabinet-kabinet parlementer yang dibentuk gampang sekali untuk dijatuhkan dengan mosi tidak percaya dari DPR. Sistem tersebut berlaku pada 14 November 1945 sampai 27 Desember 1945. Dalam rentang waktu itu dibentuklah kabinet pertama yang dipimpin oleh Sultan Syahrir. Kemudian dilanjutkan Sultan Syahrir II dan Sultan Syahrir III. Namun atas desakan beberapa partai politik,
Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer seperti 1. Kabinet Amir Syarifuddin 1 pada tanggal 3 Juli sampai 11 November 1947. Kemudian Kabinet Amir Syarifuddin 2 11 November 1947 sampai 29 November 1948. Ketiga Kabinet Hatta 1 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. Kemudian Kabinet Darurat Mr. Syarifuddin Prawirane Negara 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Kemudian Kabinet Hatta 2 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949. Periode ini ditandai dengan gerakan separatis yang dapat memisahkan NKRI. Yang pertama ada pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI Madiun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun aksinya dengan menguasai seluruh Residenan Pati. PKI juga melakukan pembunuhan dan penculikan ini secara besar-besaran. Pada tanggal 30 September 1948, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat. Di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto, Panglima Divisi H Jawa Tengah bagian Timur, dan Kolonel Sungkono, Panglima Divisi Jawa Timur, mengerahkan kekuatan TNI dan polisi untuk melakukan pengejaran dan pembersihan di daerah sehingga Musso dan Amir Syarifuddin berhasil ditembak mati. Yang kedua adalah Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII di daerah Jawa Barat. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII merupakan konflik politik pertama yang terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Gerakan ini menginginkan Indonesia berdiri sebagai negara Islam. Diketahui gerakan ini dimulai oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo di tahun 1948 sampai 1949 di Jawa Barat. Pada periode Republik Indonesia Serikat, RIS yang berlangsung dari 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950, Indonesia mengadopsi sistem federal dengan bentuk negara serikat yang terdiri dari 15 negara bagian. Pemerintah pada masa ini menganut sistem parlemen kabinet semu, di mana pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden dan kabinet bertanggung jawab kepada DPR melalui keputusan pemerintah, namun tanpa pengaruh besar dari DPR terhadap pemerintahan. Selain itu, pada periode ini Presiden RIS memiliki kedudukan rangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, muncul reaksi dari berbagai kalangan yang menginginkan pembubaran negara RIS dan kembali ke Satuan Negara Republik Indonesia (NRI). Pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintah RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang mengatur penggabungan negara bagian RIS dengan NRI yang berpusat di Yogyakarta. Proses ini memuncak pada kesepakatan pada 19 Mei 1950 yang menghasilkan Piagam Perjanjian serta perubahan konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara UUDS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950. Dengan demikian, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan sistem pemerintahan yang lebih terpusat, mengakhiri eksperimen federalisme dalam sejarah Indonesia. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya 1. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka ke suasana aman dan tentram, serta pemerintah dengan adil dan bijaksana. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. APRA tidak mau bergabung dengan Indonesia dan memilih tetap mempertahankan status quo karena jika bergabung dengan Indonesia,
mereka akan kehilangan hak istimewanya. Pemberontakan APRA juga didukung oleh Sultan Hamid II yang menjabat sebagai Menteri Negara pada Kabinet RIS. Pembentukan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Yang kedua, pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan di bawah pimpinan Andi Aziz ini terjadi di Makassar diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Kekacauan tersebut terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Mereka mendesak negara Indonesia Timur segera menggabungkan diri dengan RI. Sementara itu, terjadi demonstrasi dari golongan yang mendukung terbentuknya negara federal. Keadaan ini menyebabkan muncul kekacauan dan ketegangan di masyarakat. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah pada tanggal 8 April 1950 mengeluarkan perintah bahwa dalam waktu 4x24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasukan yang terlibat pemberontakan diperintahkan untuk menyerahkan diri dan semua tawanan dilepaskan. Pada saat yang sama, dikirim pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh A.E. Kaliwarang. Pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden NIT, Sukawati. Tetapi Andi Aziz terlambat melapor sehingga ia ditangkap dan diadili. Sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Mayor H.V. Worang terus melakukan pendaratan di Sulawesi Selatan. Pada 21 April 1950, pasukan ini berhasil menduduki Makassar tanpa perlawanan dari pasukan pemberontak. Yang ketiga, ada Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan RMS dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumukil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamasikan Negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dari wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Penyebab utama munculnya Gerakan Republik Maluku Selatan adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kaliwarang, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Melalui ekspedisi militer, beberapa wilayah penting dapat dikuasai seperti Maluku, Ambon, dan sekitarnya, sehingga beberapa anggotanya banyak yang melarikan diri ke negeri Belanda.